Saya diajarkan, dididik oleh orang tua saya itu dua hal. Hanya dua hal, tidak boleh lebih. Apalagi kurang. Yang kedua, sampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Tanpa kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo, maka tidak akan pernah saudara-saudara sekalian ini menjadi ASN P3K. Sampai tidak tahu cara berterima kasih ya memang terlaluan. Jadi kalau ini seminggu diklatnya ditambah lagi sebulan. Sampai ngerti bagaimana caranya berterima kasih. Ya. Ngerti ya, kalau saya dengan Pak Yitno ini hubungannya baik dengan Prof. Suyitno. Prof. Suyitno memiliki jasa baik kepada saya. Sehingga ketika Prof. Suyitno punya hajat apapun, maka saya wajib berterima kasih kepada Prof. Suyitno dengan membantu hajat Prof. Suyitno sampai pada tujuannya. Nah, saudara-saudara bisa meniru cara berterima kasih saya kepada Presiden Jokowi dengan seperti itu. Ya. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Profesor Dr. Nizar Ali. Yang saya hormati Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Pak Suyitno Witot Amin. Karena di istilah apa ini, Diklat P3K yang lalu sebelumnya, saya menyebut nama depannya Pak Suyitno jadi viral. Jadi saya akan sebut Amin di sini. Kok tahu? Karena saya sebut Amin jadi viral, ya sudah nggak usah amin-aminan lah. Yang saya hormati para dirjen, ada Pak Dirjen Pendidikan Islam, Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani, ada Pak Ustadz Suparman, Direktur Jenderal Bimas Katolik, Pak Ustadz Nengah Dwije, Dirjen Bimas Hindu, Ibu Nyai Mary Jin Tulung, Ibu Dirjen Bimas Kristen, ada Pak Supriyati juga, Ustadz Supriyati, Dirjen Bimas Buddha, ada Pak staf ahli, Pak Profesor Abu Rahmat dan Ustadz Toto Ardiantoro. Terima kasih sudah hadir bersama kita semua. Yang saya hormati Pak Rektor UIN Sunan Gunung Jati, Profesor Dr. Rosihon Anwar, beserta seluruh jajaran dan sivitas akademika UIN Sunan Gunung Jati. Yang saya cintai, saya banggakan Kak Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, sahabat saya Pak Ajam Mustajam, dan tentu sahabat saya staf khusus Menteri Agama, sahabat Nuruzzaman, Dr. Muhammad Nuruzzaman. Istimewa karena dia orang Cirebon dan satu-satunya yang disebut oleh MC tadi, Cirebon. Saya tidak tahu ada apa, karena saya dengar teleponnya diblokir. Ada pantun untuk telepon yang diblokir itu. Saya tulis tadi itu, pohon jati dibuat gubuk, pasang pilar agar tegak, risiko asmara dunia Facebook, cinta ditolak, blokir bertindak. Betul. Para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama Kementerian Agama yang mungkin terlewat untuk disebutkan tadi, tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih atas kehadirannya. Serta tentu yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan para peserta orientasi pegawai pemerintah dan perjanjian
dengan perjanjian kinerja yang berbahagia yang hari ini akan memulai mengikuti diklat sampai 1 minggu ke depan. Bapak Ibu sekalian, tentu yang pertama kita wajib memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir di sini mengikuti diklat ini dengan keadaan sehat walafiat, dan semoga acara ini mulai dari awal sampai akhir nanti sukses dan benar-benar bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian yang mengikuti diklat P3K ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kementerian Agama ini menerima P3K kurang lebih 40.000, kurang lebih. Terbesar, terbanyak di antara kementerian dan lembaga yang lain. Di antara 40.000 itu ya saudara-saudara sekalian nih, Bapak Ibu sekalian yang hari ini mengikuti diklat. Pada waktu penyerahan SK yang gelombang pertama, saya sampaikan kepada para penerima SK untuk ingat kepada orang tua. Seperti nyanyinya Intan Ayu tadi. Ya, ingat kepada orang tua, terutama ibu. Karena saudara-saudara sekalian ini bisa mendapatkan SK P3K itu salah satunya karena doa dan didikan orang tua. Datangi orang tuanya begitu mendapatkan SK, dan jangan hanya di video call. Kalau sudah wafat, datangi makamnya, diziarahi makamnya, minta wasilah kepada orang tua kita agar amanah yang diberikan oleh negara melalui P3K ini bisa saudara-saudara jalankan dengan baik. Saya tidak tahu apakah permintaan saya ini dipenuhi atau tidak, tapi tentu saya berharap tidak ada satupun P3K hari ini yang hadir secara daring maupun secara luring yang hadir di ruangan ini yang belum menyampaikan rasa terima kasihnya kepada orang tuanya masing-masing. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kita berterima kasih dengan orang tua itu ya tidak perlu dengan cara tangis-tangisan atau tadi kalau bahasanya MC itu apa tadi? Galau. Ini ada ini lagi nih ya, pantun supaya kita nggak galau, karena lagu penutupnya tadi itu lagu Bunda yang mengingatkan kita kepada ibu kita masing-masing. Keluarga besar punya banyak anak, salah satu anak namanya Suyetna. Bersikaplah seperti kuntilanak, senang duka selalu tertawa. Jadi disyukuri, bagian dari syukur itu kalau kita bisa tertawa, termasuk menertawakan diri sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin dalam kesempatan yang baik ini sampaikan wujud terima kasih saudara-saudara sekalian kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena telah memberikan takdirnya, takdir baiknya kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga resmi sekarang menjadi ASN P3K. Hari ini mengikuti pelatihan. Yang kedua, sampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Tanpa kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo, maka tidak akan pernah saudara-saudara sekalian ini menjadi ASN P3K. Dan orang tua tentu saja. Nah, khusus kepada Presiden ini, sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian saya hormati, dulu sebelum saya masuk bangku sekolah itu, saya diajarkan, dididik oleh orang tua saya itu 2 hal. Hanya 2 hal, tidak boleh lebih, apalagi kurang. Maksudnya apa tepuk tangan ini? 2 hal yang diajarkan, yang pertama
harus tahu adab, etika, dan tata krama. Itu penting sebelum ilmu. Adab, etika, akhlak, tata krama itu harus lebih dulu dibanding ilmu. Nah, yang nomor 2, ini yang penting, tahu caranya berterima kasih. Itu yang dididikkan orang tua saya kepada saya. 2 hal yang sepertinya ringan gitu ya, diucapkan, tapi sebenarnya tidak mudah untuk dijalankan kalau kita tidak memiliki keinginan untuk menjalankan itu. Ya. Berterima kasih itu kelihatannya sepele. Terima kasih itu, thank you, hatur nuwun, kelihatannya mudah diucapkan. Tapi seringkali ini hati kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Di mulut berterima kasih, di hati mencaci maki itu sering, betul? Nah, untuk hal ini, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat saya ini, para ASN P3K, berterima kasihlah secara sungguh-sungguh, berterima kasihlah yang sama antara hati, kata, dan perbuatan kepada Tuhan, kepada orang tua, dan kepada Presiden Joko Widodo yang sudah memberikan kesempatan kepada saudara-saudara semua. Nah, tahu bagaimana berterima kasih. Jadi kalau sampai tidak tahu cara berterima kasih ya memang terlaluan. Jadi kalau ini seminggu diklatnya ditambah lagi sebulan. Sampai ngerti bagaimana caranya berterima kasih. Ya. Ngerti ya, kalau saya dengan Pak Yitno ini hubungannya baik dengan Prof. Suyitno. Prof. Suyitno memiliki jasa baik kepada saya. Sehingga ketika Prof. Suyitno punya hajat apapun, maka saya wajib berterima kasih kepada Prof. Suyitno dengan membantu hajat Prof. Suyitno sampai pada tujuannya. Itu cara saya berterima kasih. Nah, saudara-saudara bisa meniru cara berterima kasih saya kepada Presiden Jokowi dengan seperti itu. Ya. Paham? Kalau nggak paham tambah 2 bulan diklatnya. Ya. Jadi begitu. Itu cara berterima kasih. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada satu kesempatan Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada kita semua, seluruh ASN di negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk memiliki mental melayani. Kita hidup tidak lagi di zaman kolonial, di mana pejabat, di mana birokrat itu minta dilayani, bukan melayani. Presiden Joko Widodo menyampaikan seluruh ASN di negara Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki mental yang sama, yaitu mental melayani. Untuk itu saudara-saudara sekalian, diklat ini dilakukan oleh Pak Kapus Litbang Diklat ini agar kita semua ini memiliki mental, memiliki mindset cara berpikir melayani, bukan dilayani. Itu hal yang paling utama dan paling penting. Jadi saya tidak mau lagi mendengar, apalagi ASN di Kementerian Agama, ya, sebagai pelayan publik, itu kerjaannya hanya minta dilayani, bahkan mempersulit kepentingan-kepentingan publik karena jabatan yang dimilikinya. Ini tidak boleh terjadi. Nah, ini karakter ASN yang menurut saya harus dipegang teguh dan benar-benar dijadikan cara bertindak dan cara berpikir para ASN, terutama ASN di Kementerian Agama. Yang P3K guru yang mengajar dengan baik, yang bertanggung jawab. Jangan ngajar murid dikasih tugas ditinggal ngopi, nggak boleh. Yang ngajar yang benar. P3K yang ada di Bimas, penyuluh, ya kerjakan tugasnya sebagai penyuluh. Kerjakan dengan baik,
layani publik dengan baik. Bukan kemudian dikasih brosur, suruh baca, ditinggal ngopi. Nggak boleh. Jadi saya minta Pak Profesor Suyitno agar diklat yang kita selenggarakan ini benar-benar bermanfaat dan berdampak, terutama untuk kepentingan pelayanan kepada publik. Ini nanti kalau setelah diklat P3K ini ternyata tidak bisa bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Presiden, kita minta evaluasi lagi Pak Sekjen. Dievaluasi kembali, karena tanggungan kita ini masih banyak, masih ada 200-an ribu ya P3K itu, atau 129, masih sekitar 129 ribu kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian ini yang belum mendapatkan SK status ASN P3K seperti saudara-saudara semua. Jadi kalau saudara-saudara ini bekerja kok tidak baik, tidak sesuai dengan harapan, maka itu sama saja dengan menggantung nasib 120 ribuan saudara-saudara kita yang lain, P3K, yang belum mendapatkan SK-ASN-nya. Jadi sekali lagi, pasca diklat ini, setelah diklat ini dijalankan, semua mindset harus seragam. Mindset melayani, memberikan pelayanan kepada publik dan bukan sebaliknya minta dilayani. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, itu saya kira pesan yang paling penting yang harus saya sampaikan pada siang hari ini kepada saudara-saudara semua. Namun tadi Pak Rektor kan juga nyelipin agenda. Nah, saya berpikirnya kan hanya 200 langkah kok, kenapa harus ada 2 acara gitu. Kenapa nggak dijadikan acara? Ini kadang-kadang ya birokrasi itu ya begini, berbelit-belit begini. Barang yang bisa dijadikan 1 dibikin 2. Kalau yang sudah 2 ya biar 2 saja gitu, nggak usah disatukan. Apa sih ngomong apa ini? Bukan maksud saya itu, kan hanya tanda tangan prasasti sudah jadikan 1 saja. Tapi saya senang UIN Sunan Gunung Jati ini luar biasa sebagai Sohubul Bed, tentu saja luar biasa, perkembangannya bagus dan banyak legacy yang ditinggalkan, termasuk proyek-proyek SPSN juga berjalan dengan baik dan bagus, sehingga saya tidak menolak kalau disuruh tanda tangan proyek SPSN kali ini Pak. Tanda tangannya 2, berapa? Oh ya sudah, baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saudara-saudara sekalian saya, para ASN P3K, selamat mengikuti diklat dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini secara resmi orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, Kementerian Agama resmi saya buka. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita yang pertama dan terakhir, kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu di lain waktu. Ikan hiu geter-geter, see you later. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.